Baik anak-anak, kita akan mulai pertemuan kita pagi ini ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesabaran menghadapi pandemi ini, kesuksesan buat anak-anak ke depannya. Kita buka dengan doa untuk yang muslim, marilah kita sama-sama membaca bismillah. Untuk yang non-muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan hewan secara teknologi. Jadi perkembangbiakan hewan secara teknologi. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan kepada anak-anak terima kasih kepada yang sudah menyampaikan bukan banyaknya slide, Ibu kan udah sampaikan kemarin, tetapi isi dari materi tersebut yang dinilai sama Ibu. Ketepatan waktu menyampaikan merupakan penilaian juga ya. Jadi anak-anak tahu, jangan sampai ada juga yang nggak tahu tugasnya kapan Bu. Lah ini aneh. Berarti nggak ada di dalam kelas karena tadi Ibu ingatkan mana tugasnya, ada yang bertanya seperti itu. Anak-anak biasakan disiplin waktu ya. Kemudian hari ini Ibu akan minta tolong, ini Ibu acak loh ya, minta tolong yang menyampaikan paparan pada kali ini gitu ya. Kayaknya ini eh, tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Tapi sebentar anak-anak semua sehat kan? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Oke. Karena iki tanggal 10, aku mau minta tolong kepada yang nomor absennya 10 ya. Di sini Mbak Ayesa Alodia Mukodisa. Oke Mbak Ayesa, Ibu minta tolong boleh diberikan paparannya di share screen kepada teman-temannya, kemudian dipaparkan. Kepada Ananda, Ibu persilahkan. Nak. Udah bisa kelihatan apa enggak? Sudah Nak, sudah kelihatan. Oke. Nih aku bacain. Presentasikan saya. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan. Halo semua, jadi sesuai dari judul PowerPoint ini, saya akan memberitahu kalian tentang teknologi reproduksi pada hewan. Apa itu? Teknologi reproduksi itu adalah suatu usaha atau upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan menggunakan beberapa cara atau hal, agar bisa dapat mengatasi suatu masalah dalam proses atau perkembangbiakan. Jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu cloning sama inseminasi buatan. Kalau cloning itu adalah menghasilkan individu yang sama persis dengan menyalin materi genetik. Kalau misalkan inseminasi buatan itu adalah mengambil sperma dari hewan jantan dan melakukan fertilisasi buatan di hewan betina. Tujuan dari reproduksi teknologi pada hewan ini itu adalah untuk mengatasi atau mencegah adanya penularan penyakit kelamin pada hewan yang hendak dikawinkan. Diharapkan bisa meningkatkan mutu genetik yang miliki hewan ternak yang akan lahir, bisa mengoptimalkan fungsi pejantan unggul dengan cakupan yang lebih luas dan masa yang lebih panjang. Sekian dari penjelasan PPT ini, makasih. Oke, baik Mbak Ayesha, penjelasannya, share screen-nya cukup jelas ya. Secara teknologi memang ada dua perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia yang diberikan kepada hewan, yaitu secara inseminasi buatan dan cloning tadi ya, nah, pengklonan gitu. Nah, ada beberapa, jadi
anak-anak itu harapan ibu apa yang diminta ya udah itu sampaikan itu. Disampaikan seperti itu. Jadi mohon maaf ya, ada loh kelas 91 yang ibu minta teknologi reproduksi hewan yang dikumpulkan teknologi reproduksi tumbuhan. Sudah tak ingatkan juga ini salah, Nak. Tapi sampai sekarang juga belum mengumpulkan gitu. Jadi bagaimana ceritanya ini? Oke, adakah anak-anak yang mau bertanya? Ayo boleh sama Mbak Ayesa. Nanti kalau bisa dijawab atau kalau enggak Ibu bantu jawab. Atau memberikan saran. Jadi singkat, padat, sudah mencakup materi yang akan dibicarakan pada pagi hari ini. Oke. Nah, oke. Kalau sekarang tak lanjut dulu satu sebagai pembanding ya. Tadi 10, sekarang aku mau nomor 14 saja. 14 ini Mas Dava ya. Mas Dava Muntasir ya. Ibu minta Iya, tolong Bu, share benar. screen ya sayang. Oh ya, Bu, saya share dulu. Oke. Sebentar, Nak. Sebentar saja. Udah ada belum, Bu? Oke. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Waalaikumsalam Muntasir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teknologi dalam perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu hibridasi. Hibridasi adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat yang unggul. Kelebihan dari hibridasi adalah menghasilkan bibit unggulan dan memberikan hasil produksi yang berkualitas. Yang kedua, mempercepat waktu produksi. Dan yang ketiga, memiliki umur yang panjang. Sementara, kerugian dari hibridasi adalah adanya kemungkinan varietas aslinya mengalami kepunahan. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan hasil hibrida antar spesies hewan. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Ini adalah contoh dari hewan hasil hibrida, yaitu liger. Adalah nama asli kawin silang antara seekor singa jantan dan seekor harimau betina. Jika seekor singa jantan dikawinkan dengan seekor liger, maka akan menghasilkan liger yang lebih dominan seperti singa. Sedangkan jika seekor harimau jantan dikawinkan dengan seekor liger, maka akan menghasilkan tiliger yang lebih dominan seperti harimau. Yang kedua yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik. Kelebihan dari inseminasi buatan, satu, menghemat biaya. Yang kedua, mencegah penularan penyakit pada hewan. Dan yang ketiga, memaksimalkan setiap hewan, terutama pejantan yang unggul. Dan yang keempat, dapat memberikan kualitas keturunan sapi. Kekurangan dari inseminasi buatan yaitu satu, memerlukan tenaga yang ahli. Kedua, menurunkan sifat genetik yang kurang bagus atau jelek. Yang ketiga, adanya kemungkinan mengalami kesulitan kelahiran. Dan yang keempat, adanya kemungkinan terjadi perkawinan sedara. Contoh hewan inseminasi buatan adalah sapi. Sapi menyuntikkan sel sperma sapi limosin jantan ke sapi Madura betina yang menghasilkan sapi yang berkualitas lebih bagus dari sapi lokal atau sapi aslinya. Yang ketiga, cloning. Cloning adalah proses mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberikan kejutan listrik sehingga sel tersebut berkembang biak.
Ketika sel tersebut berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut akan ditanamkan pada rahim hewan betina. Kelebihan dari cloning yaitu satu, dapat melestarikan hewan yang langka, yang kedua, keturunan dapat terbebas dari penyakit, dan yang ketiga, dapat memperbaiki sel yang rusak akibat dari kelainan. Kekurangan dari cloning yaitu satu, rentan terhadap penyakit, yang kedua, rentan terhadap penyalahgunaan, yang ketiga, memiliki jangka hidup yang sama dengan induknya, dan yang keempat, DNA dan sifat dari sel sama dengan induknya sehingga bersifat monoton. Contoh dari hewan cloning. Sebagian besar hewan cloning memiliki sifat yang dan bentuk yang sama dengan induknya. Contohnya yaitu satu, domba, yang kedua kucing, dan yang ketiga kuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dava sama Mbak Ayesha yang sudah memberikan paparannya. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya kepada yang lain. Ya, akan bertanya kepada yang lain karena pada dasarnya inti dari materi yang kita bicarakan pagi ini perkembangbiakan hewan secara teknologi. Ya, perkembangbiakan hewan secara teknologi. Jadi kita akan membicarakan itu. Sekarang aku mau yang jawab ini nomor 10 Agustus 10 tambah 8, 18. Jamiat Maulana yang mana? Mana Mas? Raise hand. Jamiat Maulana ada ndak iki di sini? Jamiat? Ndak ada? Jamiat Maulana? Ada nggak, Nak? Oke. Sekarang nggak ada. 10 kali 2 aja. Muhammad Naufal Hakim. Mana? Muhammad Naufal Hakim. Nggak ada juga. Jadi nggak ada ini ya. Ini 31 loh. Berarti masih ada 5 yang belum masuk. Apa termasuk yang Ibu panggil ini belum masuk? Sekarang aku mau nomor 36 aja penutup. Siski Indriani. Mana Siski Indriani? Ya, Bu. Siski mana? Oke. Siski, kalau aku tanya ya, tadi perkembangbiakan pada hewan, teknologi pada hewan itu yang kamu bikin pada PPT-mu ada berapa cara, Nak? Ada 2, Bu. Apa saja? Inseminasi sama cloning. Inseminasi sama cloning, oke. Kalau inseminasi itu ciri utamanya apa, Tona? Yo, inseminasi apa? Kan inseminasi buatan. Inseminasi itu kan menyuntikkan kan? Ya. Ya, jadi apa? Menyuntikkan apa? Sel sperma. Nah, menyuntikkan sel sperma ke ke rahim ya, betina. Oke. Siski. Pokoknya dijawab. Sekarang nomor urut 1 aja. Siapa? Nomor urut 1. Abiansah. Kenapa tarik nafas panjang Abiansah? Abiansah, Ibu mau tanya. Untuk pengkloningan, ya cloning tadi apa toh definisinya cloning itu apa? Nyalin sel genetik. Nyalin sel genetik, oke. Yang paling terkenal pada saat pertama ada pengkloningan itu apa? Apa ya? Loh, apa ya? Ayo, yang paling terkenal apa?
Ayo siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Yang paling terkenal pertama dengan pengkloningan apa? Apa nak? Yang dikloning pertama apa? Siapa barusan yang bilang? Kalisa, apa nak? Domba Doli. Betul, domba Doli. Ayo, anak-anak lupa. Pengkloningan pertama yang berhasil itu dari domba, nak. Domba Doli. Ya, yang terkenal adalah domba Doli. Kemudian, oke. Ya, jadi anak-anak paham gini. Jadi perkembangbiakan ini titik beratnya, nak, yang akan kita pelajari di sini. Hewan itu pada teknologinya. Jadi tadi yang diingat-ingat. Selain itu, sebenarnya hewan itu berkembang biaknya banyak. Ada yang vivipar, ovovivipar gitu ya. Dan kawan-kawannya lah. Ada yang kupu-kupu, opo-opo mengalami apa saja itu ada. Tetapi sekarang dititik beratkan pada teknologinya. Bagaimana itu bisa dikembangbiakan. Nah, harapan Ibu, anak-anak yang sudah membuat PPT itu minimal juga paham. Mohon maaf ini. Ada yang membuat PPT itu panjangnya dari Jakarta sampai Jawa. Aku paham itu. Itu cuma ditaruh-taruh gitu aja. Cuma diambil-ambil dari situ. Seperti tadi dua contoh tadi, Mbak Ayesha sama Mas Dava tadi, bagus. Artinya sudah mewakili apa yang diminta. Dimintanya teknologi, ya sudah kasih saja ke Bu Septin teknologi perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi anak-anak mohon maaf karena penilaiannya beragam ya, sudah mengumpulkan gitu. Jadi apa itu nanti nilainya mudah-mudahan lah semuanya bagus yang sudah mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan ya saya nggak tahu bagaimana cara mengambil nilai. Bu Septin bukan ahli nujum ya, kan nggak bisa itu nilai tiba-tiba muncul gitu. Anak-anak paham sudah kelas 9, Ibu ingatkan anak-anak sudah kelas 9, waktu belajarnya sedikit sekali, ini pemahaman bagi anak-anak. Oke, sekarang tak acak lagi. Aku mau 9 1. 9 tambah 1, 10 kali 3. Nah, ini jatuh pada Rania. Rania ada di sini. Rania ada di sini. Ada, Bu. Ada. Rania bagaimana? Bisa di-share screen, Rania? Maaf, Bu, ini kemarin saya salah kirim PPT, Bu. Terus, belum dibaikin kan? Ini lagi diperbaiki, Bu. Nah, mau oke. 3 aja kalau gitu. Nah, Ahmad Jaki mana Ahmad Jaki? Jaki gimana Iya, Bu. Jaki? Bisa share screen, nak? Gimana, Bu, caranya, Bu? Nggak tahu, Bu. Nggak bisa. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Kungfu Septin mah gampang aja kok. Orang share screen enggak. Nah, kenapa dok enggak bisa toh? Nggak tahu nih, Bu. Nggak jelas, Bu, HP-nya, Bu. Enggak jelas. Ya wes, enggak apa-apa. Bisa dengan Mbak Ya, Bu. Alhaya. Mbak Alhaya, boleh share Bisa screen? kok, Bu. Oke. Boleh. Oke, sayang. Satu lagi, silakan, nak. Kenapa, nak? Ada masalah? Mbak Alhaya? Oke. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi pada hewan. Teknologi perkembangbiakan atau reproduksi hewan. Teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan keturunan. Inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik. Inseminasi buatan pada hewan adalah proses perkembangbiakan hewan yang sengaja dilakukan manusia dengan cara memasukkan sperma induk ke dalam saluran reproduksi induk betina menggunakan alat inseminasi agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Tujuan inseminasi buatan: meningkatkan mutu ternak lokal, mempercepat peningkatan populasi ternak, menghemat penggunaan pejantan. Keuntungan inseminasi buatan: menghemat biaya. Dengan adanya inseminasi buatan, peternak tidak perlu lagi memelihara pejantan sapi, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan saja. Menghemat waktu, di mana untuk mengawinkan sapi, peternak tidak perlu lagi mencari sapi pejantan atau bul. Mereka cukup menghubungi inseminator di daerah mereka dan menentukan jenis bibit atau semen yang mereka inginkan. Dapat mengatur jarak beranak atau calving interval ternak dengan baik. Proses inseminasi buatan: 1. Pemilihan induk. 2. Pengambilan sperma. 3. Penyuntikan sperma. 4. Pemantauan dan perawatan. Ini gambar contoh proses inseminasi buatan. Contoh: menyuntikkan sel sperma sapi limousin jantan ke sapi Madura betina yang akan menghasilkan sapi yang berkualitas lebih bagus dari sapi lokal. Cloning atau rekayasa genetik. Cloning merupakan salah satu teknologi reproduksi secara vegetatif atau asexual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Kata cloning berasal dari bahasa Inggris, yaitu clone, yang berarti potongan. Teknik cloning akan menghasilkan organisme baru yang secara genetis memiliki kesamaan dengan induknya. Manfaat cloning: 1. Pengembangan teknologi reproduksi embriologi dan diferensiasi. 2. Mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. 3. Menolong pasangan infertil atau tidak mempunyai keturunan. 4. Untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak. Proses cloning pada hewan. Jenis-jenis cloning. 1. Cloning DNA rekombinant. 2. Cloning reproduktif. 3. Cloning terapeutik. Contoh cloning pada hewan. 1. Domba yang diberi nama Dolly. 2. Kucing yang diberi nama Garlic. 3. Kuda yang diberi nama Prometheus. 4. Anjing yang diberi nama Snoopy. Hibridasi atau perkawinan silang. Perkawinan silang atau hibridasi dilakukan dengan cara memasangkan satu hewan dengan hewan lain yang memiliki gen lebih kuat. Keturunan akhirnya memiliki gen dominan dari kedua hewan. Ada dua macam persilangan, yaitu secara alami atau buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Keuntungan perkawinan silang atau hibridasi. 1. Hibridasi atau perkawinan silang biasanya akan menghasilkan banyak keragaman genetik. 2. Mampu menciptakan populasi baru di mana dari setiap individu hewan dapat dipadukan dari sifat dan ciri keturunan yang baik. 3.
dapat meningkatkan jenis spesies baru. Contoh perkawinan silang atau hibridasi. Sapi Santa Gertrudis merupakan hasil persilangan sapi sorter dengan sapi Brahman. Kucing Sabana adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing liar Serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siam, Bengal, dan Mau Mesir. Transfer embrio. Transfer embrio atau TE merupakan suatu teknik memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat atau resepien dengan alat tertentu dengan tujuan agar ternak bunting. Manfaat transfer embrio: 1. Menghasilkan bibit unggul dalam waktu yang singkat. 2. Memudahkan persilangan antar induk baik sama maupun beda ras. 3. Membantu hewan jantan unggul yang sulit kawin. Perbedaan transfer embrio: sapi penerima transfer embrio disebut sapi resipen. 2. Waktu pemurnian satu generasi. 3. Selektif. 4. Satu ekor bisa menghasilkan keturunan 20-30 ekor atau tahun. Perbedaan inseminasi buatan: sapi penerima transfer embrio disebut sapi akseptor. 2. Waktu permunian 15 generasi. 3. Dilakukan secara massal. 4. Satu ekor bisa menghasilkan keturunan 1 ekor atau tahun. Proses transfer embrio: 1. Seleksi hewan betina donor dan resepien. 2. Superovulasi betina donor. 3. Sinkronisasi birahi. 4. Perkawinan hewan donor. 5. Panen embrio donor. 6. Transfer embrio ke betina resipien. Dan ini contoh prosesnya. Selesai, terima kasih. Oke. Terima kasih sayang. Sama-sama Ibu. Sudah close sayang? Oke. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, demikian tadi udah ada 3 contoh ya, 3 contoh yang mewakili dari kelas kalian, karena ada beberapa yang Ibu panggil kelihatannya tidak ada di dalam kelas. Kemudian kasih applause buat teman-temannya yang sudah memberikan presentasinya. Oke, sudah cukup bagus semua ya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak bisa menggunakan saling berbagi ya, berbagi dengan temannya, tolong diajari temannya barangkali ada kesulitan ya. Karena kelihatannya tadi ketika Ibu minta share screen, ada yang belum bisa share screen juga dan sebagainya. Saling bekerja sama. Untuk sekarang saat ini berarti bab kedua, baik perkembangbiakan pada hewan dan perkembangbiakan pada tumbuhan itu sudah selesai kita bahas. Adakah dari anak-anak Ibu yang mau bertanya? Oke. Saya, Bu. Siapa ini? Deandra Aurelia, absen 16. Ya, kenapa nak? Saya penasaran, kan tadi di PowerPoint Alaya ya, itu ada jenis-jenis cloning, ada 3 macam, cloning DNA sama dan lain-lain. Itu maksudnya apa ya, Bu? Kurang paham. Nah, oke. Nanti gini ya, Nak. Pada dasarnya kalau untuk kita sekarang, kita hanya mengetahui cloning. Jadi cloning itu ada yang embrioniknya, ya, ada DNA-nya. Artinya mau mengawinkan yang mana gitu. Karena hasilnya kan diharapkan lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Itu nanti anak-anak akan pelajari lebih lagi. Anak-anak boleh baca lebih lagi karena di sini kita tingkatannya masih membicarakan perkawinannya saja lah. Untuk ketuntasannya boleh di referensi yang lainnya. Atau mungkin Mbak Alhaya boleh membantu menjawab. Iya, Ada Bu.
Ada 3 tadi kan apa saja? Ya. Kan ada. Tadi apa Bu itunya? Ayo Cloning Diandra, DNA apa? ya? DNA. Cloning DNA rekominan. Cloning merupakan pemindahan sebagian rantai DNA yang diinginkan dari suatu organisme di satu elemen replikasi genetik. Contohnya, penyisipan DNA dalam plasmid bakteri untuk mengklon satu gen. Cloning reproduktif. Cloning reproduktif sendiri adalah teknologi yang digunakan dalam menghasilkan hewan yang sama. Cloning terapeutik. Cloning ini untuk memproduksi suatu embrio manusia ialah sebagai bahan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk bisa mendapatkan sel batang yang difungsikan di dalam mempelajari perkembangan manusia serta juga dalam penyembuhan penyakit. Oke, jadi masing-masing mempunyai tujuannya. Oke, Mbak Diandra, masing-masing mempunyai tujuan mengapa mengadakan cloning itu. Yang ada 3 tadi, nanti anak-anak insya Allah akan bahas kalau untuk SMA atau ke tingkatan yang lebih tinggi. Untuk tatanan kita hanya pada perkembangbiakannya saja. Ya. Nah, untuk saat ini Ibu mau minta tolong nanti untuk anak-anak di rumah, dan ini pasti ada di rumah kalian, pasti ada, karena kita sudah yang hewan sudah, jadi artinya kita biar mempunyai banyak nilai ya nak, biar banyak nilai, jadi nanti nggak bingung. Nanti sesudah ini silahkan anak-anak mungkin di kulkas atau di halaman rumah ketemu dengan tanaman apapun, kemudian fotolah dengan kalian, sebutkan perkembangbiakannya dengan cara apa. Ya, perkembangbiakannya dengan cara apa. Semakin